Farhad Abbas dan Denny Sumargo imbas dari masalah donasi Agus Salim hingga berujung pada momen menegangkan saat Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas ternyata berbuntut panjang. Ya, tidak hanya sikap Farhad Abbas saat itu yang tidak memenuhi permintaan Denny Sumargo untuk dipukul hingga membuat netizen beranggapan Farhad Abbas takut kepada mantan pebasket nasional itu, tapi juga menjadi pusat perhatian ketika Farhad Abbas membuktikan ucapannya yang akan melaporkan Denny Sumargo ke polisi dan sudah melaporkan Denny Sumargo pada Kamis 7 November kemarin terkait dugaan ujaran kebencian. Hal ini pun menjadi perhatian sahabat Farhad Abbas, Ilal Ferhat. Lalu, seperti apa sang sahabat menanggapi masalah Farhad Abbas dengan Denny Sumargo tersebut? Benarkah menurutnya langkah Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo sudah sangatlah tepat? Lalu benarkah menurutnya Farhad Abbas tidak mungkin bermain tangan jika tidak ada bukti kuat Denny Sumargo sudah membulinya? Selanjutnya, apa yang akan dilakukan Ilal Ferhat jika Farhad Abbas kembali dibully oleh Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen menegangkan Denny Sumargo mendatangi kediaman Farhad Abbas hingga kini masih menjadi bahan perbincangan publik. Yang terbaru adalah Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo kemarin terkait dugaan ujaran kebencian. Hal ini pun mendapatkan perhatian dari Ilal Ferhat yang memberikan tanggapannya terkait Farhad Abbas yang melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Didampingi oleh Krishna Murthy dan melaporkan Denny Sumargo dengan dugaan ujaran kebencian. Lebih lanjut dijelaskan Krishna Murthy, mereka pun sudah resmi untuk melaporkan Denny Sumargo dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau 156 KUHP, di mana korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Atas langkah yang ditempuh Farhad Abbas ini, Ilal Ferhat pun memberikan dukungannya karena menurutnya melaporkan Denny Sumargo merupakan langkah yang tepat. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Makassar, bos. Kau bugis kan? Cabut pedangmu. Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Ada burungmu, cabut pedangmu. Cabut pedang. Kasih tahu kalau kasih. Saya baru tahu ini. Ya kan? Sarah. Hari ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Ini nih. Ujaran kebencian. Permusuhan. Ya, permusuhan. Ya, jadi begini, ini kan sebetulnya kan kita perang opini dalam medsos, ya. Perang opini medsos itu nggak harus tunjukin kekuatan, harus ketemu dengan orangnya, terus harus unjuk kekuatan, unjuk otot bahwa dia jagoan dan lain sebagainya. Nggak perlu itu. Jadi bagi saya sebetulnya nggak perlu tanggepin kalau menurut saya apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan dalam medsos itu. Setelah ini sosnya mencenar dulu.
Jadi jangan pakai otot, harus pakai otak. Dan tidak mungkin seorang Fatah Abbas mau memukul Densu yang belum buat video, yang belum ada bukti, terus dipukul. Ini kan suatu penjebakan namanya. Ya kan, datangnya Denny atau Densu itu ke rumah Fatah Abbas untuk menunjukkan suatu jebakan Batman. Kalau dipukul, karena Farhad nanti akan dilaporkan ke polisi kan begitu. Tapi kan ini jebakannya tidak kena jebakan Batman-nya. Justru Farhad yang akan buat laporan setelah Densu keluar dari rumah Fatah Abbas. Kan hasilnya apa? Kan tidak ada. Justru merugikan Densu sendiri kan. Sebagai sahabat, Ilal Ferhat juga sangat menyayangkan sikap Denny Sumargo yang terlihat tidak sopan dan tidak baik saat mendatangi rumah Farhad Abbas. Padahal, sebagai publik figur, seharusnya ia pun memberikan contoh yang baik dan bukannya sok jagoan datang ke rumah Farhad. Dan menurutnya, Denny Sumargo harus belajar jangan asal bicara. Dan jika seandainya Denny Sumargo kembali menjelek-jelekan Farhad Abbas, maka ia pun berjanji akan memberi pelajaran lebih dulu kepada Denny Sumargo. Tapi tetap berdasarkan ada bukti yang kuat kalau Denny Sumargo memang sudah menjelek-jelekan sahabatnya itu. Densu ini harus diberikan pelajaran. Jangan sebenarnya nanti kalau tidak buat lapor polisi, banyak orang nanti datang gara-gara masalah kecil, masalah opini-opini yang istilahnya di medsos itu ada yang suka dan tidak suka, ada yang bertentangan. Jadi ntar malah rame, ntar orang-orang semua rumah bakal datang-datangin kepada ke orang-orang yang dalam lingkupnya medsos itu kan. Kan banyak ini, misal di TikTok, misal di WhatsApp, misal di IG. Jadi kalau orang yang nggak suka datang ke rumahnya buat apa gitu? Kalau memang ada buktinya, ada bukti ya. Kalau ada bukti, dia membuat satu video, katakan keluar besok video yang menghina Fatah Abbas atau ada bukti membuli sahabat saya, maka saya bilang saya hajar duluan Denny. Densu saya hajar duluan kalau memang bukti ada. Tapi kita tidak mau hajar kalau dia tidak punya bukti apa-apa. Selain itu, Ilal Ferhat juga memberikan tanggapan terkait kata hajar yang dikatakan oleh Farhad Abbas. Bukanlah menghajar secara fisik, tetapi memberikan pelajaran hukum. Dan menurutnya, kata hajar ini pun sudah dicerna oleh Denny Sumargo dengan persepsi yang salah, hingga membuatnya emosi dan menantang Farhad Abbas untuk memukulnya saat ia mendatangi rumah Farhad Abbas pada saat itu. Yang namanya hajar itu pasti dihajar fisik, nggak ada hajar kecuali ngajar ya. Atau belajar, kan bahasanya kan udah sangat beda sekali. Kalau hajar itu pasti dia dihajar ya dipukul. Tapi kan orang mukul itu kan juga harus sebab dan akibat. Nggak bisa orang tiba-tiba datang pukul saya. Ya salah lo apa kan begitu? Salah lo apa kan begitu katanya. Terus ditanya, ya salah lo karena gue minta lo kata mukul gue. Ya kalau dipukul sama Farhad Abbas, sebelum Farhad Abbas pukul mungkin saya pukul duluan. Kalau memang mau dihajar oleh Farhad Abbas, ya kalau diberikan bukti, bahwa bukti video dia sudah menghina dan membuli, kan belum ada. Ilal Ferhat juga menyesali tindakan Denny Sumargo yang mendatangi rumah Farhad Abbas. Karena menurutnya, kedatangan Denny Sumargo kemarin justru merugikan Denny Sumargo sendiri karena suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna. Yang ada, malah kini ia pun harus siap berurusan dengan hukum karena Farhad Abbas yang sudah melaporkan dirinya ke melihat datangnya Densu itu seperti drama artinya seperti orang jualan konten ya, orang berjualan konten seperti itu artinya bahwa datang tinggal sebagai laki-laki. Kalaupun datang sebagai laki-laki itu sebetulnya harus ada bukti dulu. Ini bukti nih, gue mau dihajar sama Farhad Abbas karena gue punya video menjelekkan Farhad Abbas. Atau sendiri aja, nggak usah datang rame-rame, sendiri datang. Farhad Abbas nggak mau terima, datang terus, tungguin terus, nggak usah bawa kamera, nggak usah bawa media, nggak usah bawa teman-teman, sendiri aja datang. Nah, karena persepsi seperti itu, Farhad Abbas menilai Denny itu tidak pakai otak, pakai otot. Justru merugikan Denny sendiri, Densu sendiri. Buat apa datang ke situ untuk memberikan klarifikasi, mau dihajar, tapi nggak jadi dihajar kan begitu? Kan malah justru memalukan. Kan berharap, tadi kan Densu berharap datang situ dihajar Farhad Abbas, dipukul, Densu keluar
langsung lapor ke Polda Metro, dipukul, dihajar Farhat Abbas. Kan itu jebakan beteng, itu kan jahat, nggak boleh. Lalu, seperti apa juga praktisi hukum Herwanto memberikan analisisnya terkait laporan Farhat Abbas terhadap Denny Sumargo? Seperti apa tanggapan Herwanto? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Heboh perihal Farhat Abbas yang melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya juga mendapat sorotan dari praktisi hukum Herwanto. Menurutnya, kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhat Abbas pada saat itu hanya ingin membuktikan ucapan hajar dari Farhat Abbas. Karena itu, ia pun menantang Farhat Abbas untuk memukulnya. Dan bagi Herwanto, sikap Denny Sumargo ini adalah sikap seorang yang bertanggung jawab dan bukan soal melihat Denny Sumargo jagoan apa tidak. Namun, diakui oleh Herwanto, ia tidak mengerti jalan pikir Farhat Abbas yang akhirnya melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Malah seharusnya, menurut Herwanto, lebih baik keduanya pun naik ring saja agar masalah tidak berkepanjangan. Ya kalau saya melihatnya begini ya, kan kemarin juga sudah saya sempat komentari ya, saya memberikan jempol lah sama Densu ya. Artinya bukan saya melihat bahwa jagoan atau tidak jagoan, bukan. Artinya Denny Sumargo itu orang yang bertanggung jawab ya, atas ucapannya, sehingga dia berani mendatangi Farhat Abbas ya, karena ada kalimat mau menghajar kan. Udah kalau memang benar-benar masih ngotot, sana sini masih ngotot, dan juga kan di akhir dari perbincangan mereka itu kan Bang Densu juga nggak mau salaman juga kan, artinya kan belum selesai juga. Makanya saya kemarin mengatakan udah naik ring aja. Farhat ini kan kadang-kadang kita bingung juga kan. Udah begitu melapor polisi. Nah menurut saya udah biar tuntas, udah naik ring aja. Menurut saya nggak ada unsurnya. Ya tapi ya terserah apa namanya itu mantan teman saya inilah. Ya kan. Saya nggak tahu apa namanya cara berpikir dia seperti itu. Ya saya juga nggak ngerti gitu kan. Begitu sudah apa namanya ini sudah pulang, udah selesai. Itu statusnya panjang kali lebar, dia bikin status begitu kan, baru sekarang agak teriak agak kencang lagi, ya nggak tahu lah, mungkin sudah passionnya gitu, nggak tahu lah. Sementara itu, salah satu tim kuasa hukum dari Novi juga memberikan analisisnya ketika Agus meminta bantuan kembali kepada Novi karena BPJS-nya yang kini ditolak. Permintaan Agus yang merengek-rengek kepada Novi agar mau membantunya dianggap Herwanto karena terpaksa dan tidak sesuai dengan sikap Agus yang masih suka menyinggung Novi. Dari sebelumnya menyebut tidak perlu uang tapi harga diri, hingga menyebut konten yang diupload Novi tidaklah benar. Atas dasar pertimbangan semua itu, Herwanto pun menyarankan agar Novi stop untuk membantu Agus. Namun hal ini kembali kepada Novi. Apakah ia masih mau bersedia untuk membantu Agus atau tidak? Kemarin juga saya sempat ditanya juga itu bagaimana Bang? Masalah Agus sekarang kan merengek-rengek lagi dia kan. Lihat Agus sakit, nah, kan dia bilang begitu tuh. Nah cuma ketika dia merengek-rengek lagi, meminta agar Teh Novi ini mau bantu dia lagi, ya kalau menurut saya juga ya bisa dibilang mohon maaf nih, ya seperti orang tidak tahu diri juga gitu. Sekarang dia niat mengajak Novi untuk merayu Novi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Novi kan gitu. Kemarin kan baru diperiksa di polisi, dan juga ini preskon dia yang terakhir ini sama Farhat kan tetap juga ngomongin Novi yang diupload itu hanya tidak benar dan sebagainya. Tapi baru kemarin ada video dia merengek-rengek minta bantuan, kan lucu gitu. Ya kalau saya nanti saya nggak tahu komunikasi, tapi saya mulai sekarang ini sudah, kalau saya ditanya ya sebagai penasihat hukum Novi, kalau seandainya saya rapat dengan Novi, saya tegaskan udahlah,
tidak perlu lagi kita melakukan bantuan terhadap Nopi ya, tapi nggak tahu di Nopi kalau punya pendapat yang lain gitu kan. Karena apa? Berdasarkan permintaan dari donatur juga mereka juga nggak setuju gitu. Lalu seperti apa analisis praktisi hukum Michael Pardede terhadap laporan Farhat Abbas kepada Denny Sumargo? Benarkah menurutnya tindakan Farhat Abbas tersebut sah-sah saja dan tidak ada masalah? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kasus Denny Sumargo dan Farhat Abbas yang berujung dengan laporan Farhat Abbas untuk Denny Sumargo ke polisi juga mendapat sorotan dari praktisi hukum Michael Pardede. Menurutnya, ketegangan yang terjadi antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo sebenarnya masih bisa diselesaikan secara baik-baik dan juga damai. Padahal sudah terjadi pertemuan antara keduanya di rumah Farhat Abbas. Namun, Michael Pardede pun sangat menyayangkan dengan adanya pertemuan tersebut. Bukannya berakhir dengan adanya kata sepakat perdamaian, namun malah seolah ditanggapi dengan kepala panas. Dan berujung, Farhat Abbas yang merasa dipermalukan dengan kehadiran Denny Sumargo ke rumahnya. Jadi, menurut Michael Pardede, seharusnya pertemuan Denny Sumargo dengan Farhat Abbas pada saat itu memang dianggap sudah selesai. Densu kan datang ke rumah Eva. Sebenarnya Eva bisa aja dong tidak memberikan izin masuk, bisa dong. Tapi saya pikir tadi mereka mau berdamai nih. Iya dong, damai, namanya kita orang timur kan. Mereka juga satu suku bukan? Ya baik-baik lah. Udah dibukain pintu, artinya kan udah membuka pintu. Karena orang punya hak secara hukum juga tidak memberikan orang masuk ke wilayah tersebut kan. Tapi ini kan baik-baik saja. Ini kan masalah istilah teknis saja ya, masalah teknis. Dimana mungkin kedua belah pihak mungkin masih kepala panas ya. Ya balik lagi kita kan semua manusia ya, saling memaafkan, damai itu indah, yang ada salahnya lah. Tapi mungkin namanya, saya bilang lagi balik lagi kepala panas di dua-duanya. Biarlah kepala dingin cooling down dulu, saling menghargai, menghormati, duduk mereka berdua untuk mendapatkan solusi seperti itu. Namanya orang panas, kadang-kadang kita keluar kata-kata kan juga secara spontan seperti itu. Sah-sah aja, siapapun juga boleh melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita warga negara berhak. Biarkanlah nanti bagaimana laporan tersebut berjalan atau tidak, kita serahkan ke kepolisian. Kita menghormati kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Lalu seperti apa analisis praktisi hukum Michael Pardede terhadap laporan Farhat Abbas kepada Denny Sumargo? Benarkah menurutnya tindakan Farhat Abbas tersebut sah-sah saja dan tidak ada masalah?